Menurut Furnival, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain. Menurut Dr. Nasikun, suatu masyarakat plural atau multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua maupun lebih dari tatanan sosial, masyarakat, ataupun kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan juga politik dipisahkan atau diisolasi, serta mempunyai struktur kelembagaan yang berbeda antara satu sama yang lain. Masyarakat majemuk mayoritas dominan adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari sejumlah komunitas etnik, mayoritas dengan kekuatan kompetitif yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Amerika Serikat merupakan contoh masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Berdasarkan analisis dari observasi sejarah politik dan perekonomian AS, orang kulit putih lebih dominan atau berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dibandingkan orang kulit hitam dan etnis minoritas lainnya. Dari 45 presiden, hanya satu presiden yang berasal dari kalangan kulit hitam, yaitu Barack Obama. Sisanya berasal dari kalangan kulit putih. Bahkan dari suku asli Amerika tidak ada sama sekali. Pengusaha dan tokoh besar pun didominasi oleh kulit putih seperti Bill Gates dan sebagainya. Banyak gubernur, senator, dan pejabat yang didominasi oleh kulit putih terutama di Amerika Selatan. Bahkan juga banyak stereotip buruk terhadap kelas minoritas di Amerika, sehingga kelompok mayoritas kulit putih seolah-olah memiliki keuntungan kompetisi dan lebih dominan dari kelompok minoritas. Masyarakat majemuk kompetisi seimbang adalah masyarakat yang terdiri atas sejumlah komunitas atau etnik yang mempunyai kekuatan kompetitif yang kurang lebih seimbang. Singapura merupakan contoh masyarakat majemuk kompetisi seimbang. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengetahuan umum tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Singapura, Singapura memiliki tokoh pemerintahan yang berasal dari banyak etnis. Contohnya, Presiden Tony Tan Keng Yam yang berasal dari etnis Tionghoa dan Halimah Yacob yang berasal dari orang Melayu. Dan terdapat pejabat-pejabat yang berasal dari etnis dan suku yang beragam. Selain itu, pengusaha-pengusaha tidak hanya didominasi oleh orang Tionghoa, terdapat dari etnis India, Melayu, Arab, bahkan orang Barat. Kemudian, unsur dan aktivitas kebudayaan yang seimbang dalam lapisan masyarakat berdasarkan referensi sebuah film Singapura yang menggambarkan multikulturalisme antara budaya India, Tionghoa, dan Melayu. Masyarakat majemuk minoritas dominan adalah masyarakat majemuk di mana suatu kelompok etnik minoritas mempunyai keunggulan kompetitif sehingga mendominasi kehidupan politik atau ekonomi masyarakat. Afrika Selatan merupakan salah satu contoh masyarakat majemuk minoritas dominan. Sama seperti Amerika, berdasarkan hasil observasi politik, ekonomi, dan sejarah Afrika Selatan, kelompok kulit putih yang merupakan kelompok minoritas memiliki privilege dan keuntungan kompetisi dibandingkan kelompok kulit hitam yang mayoritas. Dalam sejarahnya, kaum kulit putih lebih dominan dalam memimpin pemerintahan administratif Afrika, walaupun banyak dipimpin oleh kaum kulit hitam akhir-akhir ini. Setidaknya total perbandingan 20:6. Perkembangan ekonomi juga dipelopori oleh kalangan kulit putih. Banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh kalangan kulit putih. Kelompok kulit putih pun juga memiliki kesejahteraan yang tinggi, pendidikan yang baik, dan perhatian yang lebih besar dibandingkan kulit hitam sebagai mayoritas. Masyarakat majemuk dengan fragmentasi adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah kelompok etnik, tetapi semuanya dalam jumlah yang kecil, sehingga tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik atau ekonomi yang lebih dominan.
Indonesia merupakan contoh masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Dilihat dari segi idealisme dan pandangan hidup bangsanya, bangsa Indonesia berpaham pluralisme dan multikulturalisme. Terdapat sangat banyak kelompok etnis di Indonesia, yaitu kurang lebih 300 dan sebanyak 1.340 suku yang tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Paham pluralisme dan keberagaman berkembang dalam kehidupan praksis Indonesia. Semua orang berhak dalam mengakses dan memanfaatkan kekayaan maupun fasilitas negara. Seluruh rakyat mengambil andil dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi. Teorinya, menurut sila-sila Pancasila, tidak ada kelompok atau golongan yang lebih mendominasi dan mengatur jalannya negara, melainkan bangsa Indonesia sendiri. Sehingga tidak ada kelompok atau etnis yang memiliki posisi politik atau ekonomi yang lebih dominan.